Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian yang beranggotakan Faris Bayu Anugrah, Muhammad Ayu Al-Farisi, dan Umar Hadi Priyatna akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Pertama itu ada pengertian tentang teknik pengumpulan data, yaitu kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data, dan menyusun instrumen adalah pekerjaan paling penting di dalam langkah penelitian. Tapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Lalu ada macam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Lalu ada beberapa macam wawancara. Menurut Esberg, mengumpulkan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang pertama itu ada wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Lalu yang kedua ada wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dan yang terakhir yaitu wawancara tak berstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Lalu ada langkah-langkah wawancara. Lincoln dan Guba dalam Sanapia Faisal mengungkapkan ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Kelima, mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Lalu ada jenis pertanyaan dalam wawancara. Patton dan Moleong tahun 2002 menggolongkan 6 jenis pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, pertanyaan tentang pengetahuan, pertanyaan yang berkenaan dengan indera, dan yang terakhir pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Alat-alat wawancara. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Yang kedua ada tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Dan yang terakhir ada kamera yang berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Terus yang terakhir yaitu mencatat hasil wawancara. Hasil wawancara segera harus dicatat setelah selesai melakukan wawancara agar tidak lupa bahkan hilang. Peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak penting, data yang sama dikelompokkan. Hubungan satu data dengan data yang lain perlu dikonstruksikan sehingga menghasilkan pola dan makna tertentu. Selanjutnya itu observasi. Menurut Nasution tahun 1988 dalam Sugiono 2017 halaman 226 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dibagi menjadi 3 macam, yang meliputi yang pertama observasi partisipatif, yang kedua observasi terus terang atau tersamar, yang ketiga observasi tak terstruktur. Observasi partisipatif menurut Susan Steinbeck tahun 1988 dalam Sugiono tahun 2017 halaman 207 menyatakan, in participant observation the research observer what people do, listen to what they say and participate in their activity. Dalam observasi partisipatif,
Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Selanjutnya, observasi terus terang atau tersamar. Dalam observasi ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Yang terakhir, observasi tak terstruktur. Observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi berupa rambu-rambu pengamatan. Observasi ini dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus peneliti belum jelas. Dalam melakukan sebuah observasi, sangat penting untuk menentukan objek observasi tersebut. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial. Terdiri dari 3 komponen, yaitu place, tempat, actor atau pelaku, dan activity atau aktivitas. 3 elemen utama tersebut dapat diperluas sehingga apa yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Yang pertama ada space, the physical place, yaitu ruang dalam aspek fisiknya. Yang kedua ada actor, the people involved, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi sosial. Yang ketiga ada activity, a set of related acts people do, yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan orang. Yang keempat ada object, the physical thing that are present, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu. Yang kelima ada act, yaitu single action that people do, yaitu perbuatan atau tindakan tertentu. Yang keenam ada event, a set of related activity that people carry out, yaitu rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang. Yang ketujuh ada time, the sequencing that take place over time, yaitu urutan kegiatan. Yang kedelapan ada goals, the thing people are trying to accomplish, yaitu tujuan yang ingin dicapai orang-orang. Dan yang terakhir ada feeling, the emotion felt and expressed, yaitu emosi yang dirasakan dan diekspresikan oleh orang-orang. Kelebihan observasi. Pertama, banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi sehingga hasilnya akurat, sulit dibantah. Kedua, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi, misal karena responden terlalu sibuk. Ketiga, kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak observer. Keempat, banyak kejadian yang dipandang kecil dan tidak dapat ditangkap dengan pengumpul data yang lain. Kemudian ada keterbatasan observasi. Yang pertama, tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Kedua, kelemahan dalam pencatatan. Ketiga, banyak kejadian atau keadaan objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Keempat, sering ditemui observer yang bertingkah laku baik karena tahu diobservasi. Yang kelima, banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu, sehingga kalau terjadi gangguan yang tiba-tiba, observasi tidak dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik kuesioner lazimnya digunakan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data penelitian. Angket berfungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Adapun petunjuk untuk membuat daftar pertanyaan menurut Sutabri tahun 2012. Yang pertama, rencanakanlah terlebih dahulu fakta atau opini apa saja yang ingin dikumpulkan. Kedua, berdasarkan fakta dan opini tersebut di atas, tentukan tipe dari pertanyaan yang paling tepat untuk masing-masing fakta dan opini tersebut. Ketiga, tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan itu tidak boleh mengandung kesalahan serta harus jelas dan sederhana. Keempat, lakukanlah uji coba atas pertanyaan itu ke beberapa responden terlebih dahulu. Misalnya 2 atau 3 orang. Apabila responden mengalami kesulitan dalam mengisi daftar pertanyaan itu, maka pertanyaan-pertanyaan itu harus diperbaiki lagi. Kelima,
Perbanyaklah dan distribusikanlah daftar pertanyaan yang memang sudah dianggap baik dan solid. Kemudian ada kelebihan teknik kuesioner. Pertama, daftar pertanyaan untuk sumber data bisa dalam jumlah banyak dan tersebar. Kedua, responden tidak merasa terganggu karena dapat mengisi daftar pertanyaan tersebut dengan memilih waktu sendiri di mana ia ulang. Ketiga, daftar pertanyaan secara relatif lebih efisien untuk sumber data yang banyak. Keempat, karena daftar pertanyaan biasanya tidak mencantumkan identitas responden, maka hasilnya dapat lebih objektif. Kemudian ada kelemahan teknik kuesioner. Yang pertama, tidak ada jaminan bahwa daftar pertanyaan itu akan dijawab dengan sepenuh hati. Kedua, daftar pertanyaan cenderung tidak fleksibel. Pertanyaan yang harus dijawab terbatas karena responden cukup menjawab pertanyaan yang dicantumkan di dalam daftar, sehingga pertanyaan tersebut tidak dapat dikembangkan lagi sesuai dengan situasi. Ketiga, pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dan daftar pertanyaan yang lengkap sulit untuk dibuat. Kemudian ada bentuk kuesioner. Yang pertama, kuesioner terbuka. Responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri, bentuknya sama dengan kuesioner isian. Kedua, kuesioner tertutup. Responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan, bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Ketiga, kuesioner langsung. Responden menjawab pertanyaan seputar 80 dirinya. Keempat, kuesioner tidak langsung. Responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian ada checklist, yaitu daftar isian yang bersifat tertutup. Responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom jawaban yang tersedia. Yang keenam, skala bertingkat. Jawaban responden dilengkapi dengan pertanyaan bertingkat. Biasanya menunjukkan skala sikap yang mencakup rentang dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju terhadap pernyataannya. Sekian dari kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.